Anak-anak, karena waktunya sudah sampai, Tante ucapkan selamat sore, selamat beribadah sekolah minggu. Tante undang anak-anak semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Taruh di tempat di atas dada, tundukkan kepala, tirukan, Tante berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami kembali menghadap hadirat Tuhan. Tuhan tolong kiranya Roh Kudus memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, segala kuasa iblis yang mengganggu jalannya ibadah ini kami usirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala iblis pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak boleh duduk. Kita akan pujikan satu pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Ambil tepuk tangan. Jadi kita senang menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan yang bagaimana? Anak Tuhan yang taat dengar-dengaran. Kita pujikan satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Tante undang anak-anak bangkit berdiri.
kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa? Suara Tuhan itu ialah firman Tuhan. Dan kita langsung menjawab, ya, ya, ya. Itulah tandanya anak sekolah minggu yang taat dengaran. Kita pujikan satu pujian lagi, suasana surga turunlah. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Tante akan menyampaikan pengumuman ya. Pengumuman ini sering disampaikan oleh Tante dan sekolah minggu untuk dilakukan ya, didengar untuk dilakukan. Sekolah minggu sekarang boleh datang di gereja masing-masing ya. Di Surabaya dan di Medan itu jam 9.15 pagi. Lalu di Malang jam 10 pagi. Di Jakarta jam 4 sore. Ya, jadi anak-anak bisa datang ke gereja atau ke sekolah minggu masing-masing. Kemudian saat beribadah, baik itu di gereja atau di rumah secara online, anak-anak harus berpakaian yang rapi. Ya, jangan hanya saat datang ke gereja, lalu waktu online pakai baju sembarangan, tidak ya. Sama, jadi di gereja dan di rumah secara online berpakaian yang rapi. Disiapkan Alkitab bagi yang sudah bisa membaca, lalu buku untuk mencatat firman Tuhan. Lalu ringkasan firman atau tugas bisa dibuka di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Tante ulangi ya. KZYIYNP. Kemudian bagi anak-anak sekolah minggu yang ikut orang tua beribadah, baik itu hari Minggu, hari Selasa, Kamis di Malang, atau mungkin Sabtu ikut kakak beribadah kaum muda, boleh ya anak-anak, boleh, tidak dilarang. Yang tidak boleh ialah mengganggu orang tua saat beribadah. Ya, jadi anak-anak harus tetap duduk diam di dekat orang tua, ikut mendengarkan firman Tuhan dari awal kebaktian atau awal ibadah sampai selesainya. Ya, pengumuman sampai di sini. Tante undang anak-anak semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian Roh Kudus yang manis. Kepala, tutup mata, lipat tangan, tirukan tante berdoa. Tuhan Yesus,
kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Masih banyak kekurangan, cacat celah yang ada pada diri kami. Tapi kami yakin Roh Kudus menolong kami, menyempurnakan puji-pujian kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa iblis yang hendak mengganggu, kami usirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala iblis pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak boleh duduk. Siapkan Alkitabnya. Kita akan melihat atau kita akan pelajari firman Tuhan yang bertemakan atau berjudul taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Ya, taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Dalam cerita Alkitab banyak ya tokoh-tokoh yang menunjukkan taat dengar-dengaran. Tante akan mengambil satu contoh yaitu di dalam Kejadian 6 mulai ayat yang ke-5. Di sini ceritanya ialah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Yuk buka Alkitabnya, Tante tunggu. Kita akan baca, Tante akan baca, anak-anak membaca di dalam hati ya, buka Alkitabnya semua. Ayat yang ke-5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya hasilnya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Hati Tuhan ya yang dimaksud. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Selanjutnya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, jadi di sini ceritanya ini Tuhan sudah menyesal karena perbuatan manusia. Jadi Tuhan menyesal bukan karena manusia itu bodoh, tidak sekolah, atau karena manusia itu miskin atau kaya, tapi Tuhan menyesal karena semua manusia sudah berbuat dosa dan memilukan hati Tuhan. Ya, ini Tuhan sangat menyesal. Lalu Tuhan berfirman kepada siapa? Satu orang, satu keluarga, kepada Bapak Nuh. Ya, jadi Bapak Nuh ini mendapat firman bahwa Bapak Nuh harus membuat bahtera. Ya, anak-anak, saat Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh untuk membuat bahtera, itu keadaan bukan saat hujan atau banjir atau hujan lebat atau ada angin, tidak. Pada saat itu musim kemarau. Ya, kalau dipikir tidak masuk akal ya, musim kemarau, panas-panas, suruh bikin bahtera untuk apa? Nah, tapi karena Bapak Nuh ini memiliki atau mempunyai hati yang baik, hati nurani yang baik, hati yang taat, jadi Bapak Nuh ini melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ya, jadi Bapak Nuh membuat bahtera. Saat Bapak Nuh membuat bahtera, ada halangan enggak? Banyak ya, diolok sama temannya,
sama tetangganya, mungkin sama saudaranya. Karena apa anak-anak? Karena Bapak Nuh ini membuat bahtera di saat musim kemarau. Untuk apa ya? Untuk apa? Enggak ada hujan, enggak ada angin kok bikin bahtera ya. Tapi Bapak Nuh ini tetap teguh hati, tetap kuat untuk melakukan firman Tuhan. Maka jadilah bahtera yang sudah diperintahkan Tuhan kepada Bapak Nuh, jadilah bahtera. Anak-anak setelah jadi bagaimana? Tuhan menurunkan apa? Tuhan menurunkan hujan yang lebat, ya, hujan turun yang lebat, hujan itu naik, tapi, ya, siapa penghuni di bahtera? Anak tahu enggak? Sudah sering mendengar cerita ini ya. Ya. Yang masuk bahtera adalah satu, Bapak Nuh dan istrinya, 2. Lalu berapa anaknya Bapak Nuh? 3 orang. Lalu katanya dalam pujian kok 8 orang Tante. Ini kan cuma Bapak Nuh, istrinya, anaknya 3. Ditambah menantunya. Nah, jadi 8 orang. Ya, sekarang Tante bertanya. Ada Bapak Nuh, istrinya, ada anaknya, ada mantunya. Berarti yang di dalam bahtera ini orang dewasa apa anak-anak? Bisa jawab kan anak-anak? Bisa. Jadi yang di dalam bahtera cuma orang dewasa. Lalu pertanyaannya, kemana anak-anak? Nah, kemana anak sekolah minggu? Enggak ada Tante, enggak ada yang selamat. Kenapa kok tidak selamat? Karena saat itu anak-anak juga berbuat dosa. Ya, jadi yang taat cuma satu keluarga, yaitu Bapak Nuh, ya. Kenapa Tante Bapak Nuh kok bisa selamat? Nah, jawabannya tadi di Kejadian 6 ayat yang ke-9, ya. Kenapa kok semua ndak selamat, semua dimusnahkan, kena air bah, tapi satu keluarga Bapak Nuh ini selamat. Kenapa? Apa rahasianya? Yuk kita buka, Tante tunggu. Kejadian 6 ayat 9. Kita baca ya, anak-anak baca dalam hati. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah rahasianya. Kalau mau ditolong Tuhan, mau selamat dari bencana, mau selamat dari air bah, harus hidup benar dan bergaul dengan Tuhan. Apa bergaul dengan Tuhan itu? Bergaul dengan Tuhan itu kalau sekarang suka beribadah, ya. Kalau anak-anak suka beribadah sekolah minggu, ndak absen-absen, minggu ini masuk, 2 minggu nggak masuk, lah itu namanya ndak setia, ya. Kalau setia itu terus-menerus dilakukan, itu yang setia. Jadi pelajaran sore hari ini kita harus mencontoh teladan Bapak Nuh. Ya, Bapak Nuh selamat satu keluarga karena Bapak Nuh taat dengar-dengaran, karena Bapak Nuh ini setia, karena Bapak Nuh ini bergaul erat dengan Tuhan. Yuk, ayat yang terakhir benar enggak satu keluarga? Kita buka 1 Petrus 3 ayat 20. Bisa enggak anak-anak? Ini perjanjian baru apa lama? Ayo Tante tanya, perjanjian baru apa lama? 1 Petrus 3 ayat 20. Tante tunggu. Sudah ketemu? Yuk kita baca bareng. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu ya. Jadi Tante juga tidak bohong, Alkitab juga ada,
bukti bahwa yang selamat cuma 8 orang. Satu keluarga Bapak Nuh. Oleh sebab itu, mulai sore hari ini, anak-anak harus lebih setia, lebih taat dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru di sekolah, kepada guru sekolah minggu, terlebih taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Yuk, firman Tuhan tidak tante perpanjang. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Yuk tante tunggu. Buku Alkitabnya dirapikan dulu. Kita bangkit berdiri, lipat tangan, tundukkan kepala, tirukan tante berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sore hari ini kami masih mendapatkan kemurahan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami catat saja, tapi firman-Mu kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami mohon kiranya jadikan kami anak yang manis, anak yang taat dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, terlebih kepada Tuhan. Pada sore hari ini kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan berkati dalam usahanya. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami. Tuhan berikan pembukaan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Kami tetap bersyukur Tuhan masih melindungi, menolong, memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.